Oke, selamat datang di kelas bahasa Jepang Kanta Nihongo Benkyo. Belajar bahasa Jepang dengan mudah bersama saya di Maman Sensei Channel. Oke, langsung saja kita ke pembahasan pelajaran 2 kali ini. Yang di dalamnya ada kotoba. Nah, kotoba dengan kita banyak menghafal kotoba, kita akan lebih mudah untuk mengaplikasikan bahasa Jepang di dalam percakapan-percakapan. Jadi untuk kotoba tolong untuk dihafalkan supaya penguasaan kotobanya bisa tiap harinya bertambah terus. Oke, kemudian ada kaiwa. Dan untuk kaiwa di sini pokok bahasannya saya sesuaikan dengan pokok bahasan yang akan kita bahas kali ini. Kemudian untuk cara pemakaian kata tunjuk kore sore are, cara pemakaian kata tunjuk kono sono ano, kemudian cara pemakaian hai so des, iie so dewa arimasen. Kemudian ada kalimatanya atau shitsumongbung. Kemudian ada no, pemakaian no sebagai penunjuk kepunyaan. Oke, untuk langsung saja kita ke pembahasan kita awali dari kotoba. Kore, sore, are, kono, sono, ano, hong, jassi, jisso, noto, kami, simbung, tegami, empitsu, borupen, sappensil, tabako, machi, raita, haizara, kagi, tokei, kabang, hako, tape recorder, denwa, isu, sukue, mado, doa, radio, terebi, kamera, nang, so, onegai shimasu, douzo, domo arigatou gozaimasu, a, chotto, mate kudasai, chigaimasu. Oke, berikutnya contoh percakapan untuk pembahasan kita kali ini. Di sini percakapan di sini akan menggambarkan percakapan antara resepsionis dan pengunjung hotel. Tolong diperhatikan dengan baik. Nah, di sini ada 2 orang nanti yang menjadi pelaku dari percakapan. Pertama ada Deni-san. Sang Maruhachi onegai shimasu. Kemudian ada Mieko-san. Hai, douzo. Kore wa anata no tegami desu ka? Hai, sou desu. Domo arigatou gozaimasu. Dan Mieko, chotto mate kudasai. Kono borupen mo anata no desu ka? Deni-san, iie, chigaimasu. Oke, untuk penyebutan angka untuk nomor kunci. Nah, di sini untuk Deni-san ini meminta nomor kunci ke resepsionis. Nah, seperti biasanya untuk nomor-nomor seperti ini tidak dibaca sambiaku hachi, tetapi sang jero hachi
atau Sang Maruhachi. Kemudian ada Hai Dozo. Nah ini ya silahkan. Kemudian karena di resepsionis ada surat buat Denny Sang, nah resepsionis menanyakan, Korewa anata no tegami desu ka? Apakah ini surat Anda? Nah kebetulan suratnya itu memang buat dia. Jawabannya Hai so desu. Domo arigatou gozaimasu. Terima kasih banyak. Nah kemudian di sini ada a chotomate kudasai. Nah a di sini ya seperti ada ungkapan bahwa ada sesuatu yang diingat yang belum tersampaikan ya. Jadi kalau di kita, oh tunggu sebentar. Nah kemudian ada satu barang lagi yang resepsionis anggap itu adalah barangnya Denny Sang ya. Sehingga resepsionis bertanya, kono borupen mo anata no desu ka? Apakah bolpen ini juga milik Anda? Nah karena itu bukan pulpennya dia, Denny Sang menjawab, iye chigaimasu. Oke, kemudian untuk kita ke pokok pembahasan untuk kata tunjuk kore, sore, are. Dan untuk definisi dari kore, sore, are. Nah untuk kore, ketika bendanya di dekat dengan si pembicara ya. Kemudian untuk sore, bendanya jauh dari si pembicara, dekat dengan lawan bicara. Nah kemudian untuk are, sama-sama jauh dari pembicara maupun lawan bicara ya. Jadi jelas ya, untuk kore menunjukkan ketika bendanya dekat dengan si pembicara. Kemudian untuk sore, bendanya jauh dari si pembicara, dekat dengan lawan bicara. Kemudian untuk are, jaraknya sama-sama jauh dari si pembicara maupun lawan bicara. Oke, untuk contohnya Korewa Hongdes ya. Ini adalah buku. Sorewa Jassi desu ya, itu adalah majalah ya. Berarti sore jauh dari si pembicara, dekat dengan lawan bicara. Kemudian ada arewa jiso desu ya, itu adalah kamus ya. Berarti kamus itu berada jauh dari si pembicara maupun lawan bicara. Oke, saya ulangi ya. Untuk definisi dari kore, bendanya dekat dengan si pembicara. Kemudian sore jauh dari si pembicara, dekat dengan lawan bicara. Kemudian are, letak benda itu jauh dari si pembicara maupun lawan bicara. Oke, kemudian ada kono, sono, ano, sama ini juga kata tunjuk. Nah untuk definisi kono, sono, ano juga sama ya. Ketika kono benda kerja dekat si pembicara, kemudian sono jauh dari si pembicara, dekat lawan bicara. Dan untuk ano-nya sama-sama jauh dari si pembicara maupun lawan bicara. Oke, untuk contoh kalimatnya kono hongwa nani ya. Nah untuk penjelasannya nanti setelah ini saya jelaskan. Oke, kemudian sono jasiwa nani, majalah itu adalah ano jisowa nani, kamus itu adalah. Nah bedanya antara kono, sono, ano dengan kore, sore, are apa sih sebenarnya? Nah berikut saya akan tunjukkan perbedaannya. Untuk kore ya, korewa hongdes ya, ini adalah buku. Nah untuk kono hongwa
nani-nani ya. Jadi untuk penjelasan di sini untuk kore sore are tidak bisa langsung disusul oleh untuk kore sore are tidak bisa langsung disusul dengan kata benda. Ya, pada waktu hendak menerangkan kata benda dipakai kono, sono, ano ya. Jadi ketika untuk kore sore are tidak bisa langsung disusul oleh kata benda ya. Untuk ketika hendak menerangkan kata benda dipakai kono, sono, ano ya. Nah, di sini seperti terlihat di sini ada korewa hongdes. Ini adalah buku. Kono hongwa ya. Jadi letak dari untuk dari letak hong bukunya di sini korewa hong, kono hong ya. Jadi untuk kore sore are ya tadi saya sampaikan tidak bisa disusul dengan kata benda. Tetapi ketika kita hendak menerangkan kata benda kita pakai kono, sono, ano ya. Berikutnya sorewa jasi des, sono jasi wa nani-nani ya. Itu adalah majalah. Majalah itu adalah ya. Kemudian arewa jisodes itu adalah kamus. Ano jisowa kamus itu adalah. Nah, itu nanti untuk adalah di sini nanti kita bisa disusul dengan kata benda ya seperti berikut. Sekarang kita ke hai sodes iye sodewa arimaseng ya. Jadi untuk pembahasan kita berikutnya adalah cara penggunaan hai sodes dan iye sodewa arimaseng. Kore wa anata no bolpen desu ka? Apakah ini bolpen Anda? Jika iya, jawabannya adalah hai so desu. Ya, betul. Ketika bukan, iye so dewa arimaseng, bukan. Oke ya. Jadi hai so desu ketika kita mengiyakan ya. Tetapi ketika kita menolak, iye so dewa arimaseng ya. Seperti contoh kalimat di sini, korewa anata no bolpen desu ka? Nah, jika iya, hai so desu. Ketika bukan, iye so dewa arimaseng. Kemudian kalimatnya nani-nani ka, nani-nani ka. Nah, ini kalimatnya untuk pilihan ya, dimana kita ada harus memilih dari pilihan nanti yang ditanyakan ya. Seperti korewa sapensil desu ka bolpen desu ka? Sapensil desu ya. Di sini korewa sapensil desu ka bolpen desu ka? Ini apakah ini sapensil atau bolpen ya? Jawabannya kalau memang itu sapensil, sapensil desu ya. Kemudian berikutnya ada korewa hong desu ka, jasi desu ka? Apakah ini buku atau kamus? Hong desu ya. Ketika yang dipertanyakan tadi adalah buku, jawabannya adalah hong desu ya. Bisa kita ulangi ya untuk contoh kalimatnya. Korewa sapensil desu ka bolpen desu ka? Apakah ini sapensil atau bolpen
ya. Ketika jawabannya sa pensil des. Ya, ketika pulpen ya borupen des, ya. Kemudian sore wa hong desu ka, jasi desu ka? Ketika itu adalah buku, jawabannya adalah hong des, ya. Ketika itu adalah kamus, ya sudah pasti jawabannya adalah jasi des. Oke, kemudian untuk no sebagai kepunyaan, watashi no hong, ya berarti inilah buku saya, ya, karena no di sini adalah menunjukkan kepunyaan, ya. Ketika watashi no hong berarti itu adalah buku saya, ya. Kemudian kore wa anata no kamera desu ka? Apakah ini kamera Anda? Ya, jadi kore wa anata no kamera desu ka? Ya. Apakah ini kamera Anda? Ya, ini no di sini, ya. No di sini adalah menunjukkan kepunyaan, ya. Kore wa anata no kamera desu ka? Apakah ini kamera Anda? Ketika iya, hai watashi no des, ya, atau watashi no kamera des, ya. Jadi untuk kalau memang sama-sama sudah mengetahui yang jadi pokok pembicaraan, untuk kata benda ini tidak diikutkan juga tidak apa-apa, diikutkan juga tidak apa-apa, ya. Tapi lebih simpelnya biasanya ini kalau pokok bahasanya sudah diketahui sama-sama, ini kata bendanya tidak disebutkan, ya. Jadi kore wa anata no kamera desu ka? Hai watashi no desu, ya. Kalau pengen lengkap ya silahkan hai watashi no kamera desu. Oke, berikutnya ada sore wa anata no kabang desu ka? Apakah itu tas Anda? Ya. Terlihat dari mana? Dari sini, ya. Anata no kabang, tas, ya. Sore wa anata no kabang desu ka? Apakah itu tas Anda? Ketika bukan, jawabannya sudah pasti iie watashi no dewa arimasen, ya. Jadi ketika ingat, ya, ketika iye selalu diikuti oleh bentuk negatif dari des, ya. Iie watashi no dewa arimasen, bukan, ya, bukan punya saya, ya. Nah, untuk latihan rekan-rekan bisa ganti kata bendanya dengan yang lain yang ada di sekitar teman-teman, supaya bisa cepat untuk menghafalnya. Oke, kemudian untuk ada pola kalimat, ya. Kita lihat di sini untuk pola kalimat kore wa hong desu, ya. Ini adalah buku. Ya, bisa untuk hongnya di sini, ya, teman-teman ganti dengan misalkan handphone, ya, misalnya kore wa handi hong desu, ya. Jadi ini bisa untuk berlatih, silakan diganti dengan kata benda yang teman-teman tahu. Oke, kemudian ada sore wa watashi no hong desu, ya, itu buku saya, ya. Sore wa watashi no hong desu, ya, itu buku saya. Kemudian kono hong wa watashi no desu, ya. Kono hong wa watashi no desu, buku itu kepunyaan saya. Oke, kemudian untuk contoh kalimat berikutnya, kore wa jiso desu ka? Ini pertanyaan, ya. Kore wa jiso desu ka? Apakah ini kamus? Hai so desu, ya. Ketika memang itu kamus, ya, jawabannya adalah hai so desu. Oke, berikutnya untuk contoh kalimat berikutnya, sore wa enpitsu desu ka? Apakah itu pensil? Sore wa enpitsu desu ka? Apakah itu pensil? Ya, ketika bukan, ya, iie
So dewa arimaseng borupen desu ya. Nah, ini kenapa? Ini karena pulpen sama pensil rada-rada mirip ya. Jadi kadang-kadang kita juga ketika kita mau pinjem pulpen teman atau pensil teman, kadang-kadang kita tanya ini pulpen apa pensil ya. Jadi dalam bahasa Jepang ini caranya sorewa empitsu desu ka? Iie, so dewa arimaseng borupen desu ya. Oke, berikutnya sorewa nan desu ka? Ya. Itu apa? Ini pertanyaan ya. Pertanyaannya ada di mana? Di sini. Nang ya. Sorewa nan desu ka? Ya. Itu apa? Korewa raita desu ya. Ini korek gas ya. Kemudian sorewa borupen desu ka? Sapensil desu ka? Apakah itu bolpen atau sapensil? Nah, ini kita harus memilih nih mana, sapensil atau bolpen ya. Sapensil desu ya. Ketika itu sapensil ya kita jawab sapensil ya. Tapi ketika itu bolpen ya kita jawab bolpen desu. Oke, untuk contoh kalimat berikutnya ada arewa dareno kabang desu ka? Ya, tas siapakah itu? Ya, are di sini ya. Are berarti posisinya jauh dari kita, jauh dari lawan bicara kita. Dare siapa? Ya. Kalau masih ingat pelajaran sebelumnya, saya sudah ini ya, untuk dare adalah bentuk kata tanya siapa ya. Arewa dare no kabang desu ka? Nah, di sini adalah no, di sini ini kepunyaan. Ini punya siapa? Dare no kabang desu ka? Deni sang no kabang desu ya, itu tas saudara Deni. Deni sang no kabang desu ya. No di sini ini adalah menunjukkan tas ini adalah punya saudara Deni ya. Oke, berikutnya adalah kono jiso wa anata no desu ka? Apakah kamus ini punya Anda? Kono ya, berarti bendanya atau kamusnya ini dekat dengan si pembicara. Ya, jadi kono jiso wa anata no desu ka? Anata no ya, apakah punya Anda? Ya. Kono jiso wa anata no desu ka? Apakah kamus ini punya Anda? Ketika bukan, iie watashi no dewa arimaseng. Ya, bukan punya saya. Tetapi jika iya, jawabannya adalah hai watashi no desu ya. Jadi ingat ya, ketika jawabannya positif hai so desu, ketika negatif atau bukan iie watashi no dewa arimaseng ya, atau hai watashi no desu iie watashi no dewa arimaseng ya. Ketika kita tidak menyebutkan ya itu bukan punya saya ya. Kalau pengen singkat juga bisa ya, iie ya watashi no dewa arimaseng. Oke, kemudian ada contoh kalimat berikutnya, kono hon wa dare no desu ka? Ya. Kono hon wa dare no desu ka? Buku ini kepunyaan siapa? Ya. Kelihatannya dari mana? Kono ya. Kono ini, hong buku ya. Dare no ya, punya siapa? Ya. Jadi kono hon wa dare no desu ka? Buku ini kepunyaan siapa? Watashi no desu ya. Ketika itu punya kita sendiri, ya jawabnya adalah watashi no desu ya. Oke, berikutnya kita coba latihan ya, untuk supaya apa yang tadi dijelaskan bisa menjadi
tolak ukur bahwa kita udah paham atau belum ya. Misalkan di sini ada nomor 1, korewa nani nani desu ka? Hai so desu, hai jara desu ya. Kira-kira jawabannya apa di sini ya? Korewa nani nani desu ka? Hai so desu, hai jara desu ya. Hai so desu, ya betul. Di sini ada hai jara desu ya, asbak ya. Korewa nani nani desu ka? Hai so desu, hai jara desu ya. Kira-kira oke, jawabannya adalah hai jara ya. Kenapa hai jara? Karena di sini sudah jelas ya. Hai so desu, di sini jawabannya udah mengiyakan. Kemudian dijelaskan lagi bahwa itu adalah hai jara. Jadi di sini adalah korewa hai jara desu ka? Hai so desu ya. Jadi dengan melihat kalimatnya di sini kita sudah tahu bahwa yang di sini adalah hai jara ya. Gimana? Oke, berikutnya sore wa nani nani desu ka? Iie hong de wa arimasen jiso desu. Ya, di sini ya bisa dengan melihat kalimat ini saya rasa teman-teman udah bisa menentukan nih jawabannya. Sore wa nani nani desu ka? Ya. Iie hong de wa arimasen jiso desu. Ya. Kira-kira apa? Jawabannya sudah ya. Oke, jawabannya adalah hong ya. Sore wa hong desu ka? Iie hong de wa arimasen ya. Bukan buku ya. Tapi kamus ya. Jadi sore wa hong desu ka? Iie ya. Ketika hai ya, ini tinggal ditukar. Sore wa jiso desu ka? Iie jiso de wa arimasen hong desu ya. Kita bisa ngelihat dari jawabannya untuk kita bisa melihat kalimat di bawahnya untuk menjawab ini ya. Oke, berikutnya adalah ada korewa nani nani desu ka? Tape recorder desu ya. Kira-kira jawabnya ya. Di sini ada jawabannya adalah tape recorder. Kira-kira jawabannya sudah? Oke, sudah ya. Oke, jawabannya adalah nan desu ka ya. Kenapa? Ini apa? Ya. Ini tape recorder. Ya. Korewa nan desu ka? Ya. Arewa nan desu ka? Ya. Apakah itu? Ya. Ketika ini ada, karena di sini tape recorder, berarti yang ditunjuknya itu adalah tape recorder. Oke, nomor 4 ada sore wa nani nani desu ka? Sapensil desu ka? Borupen desu ka? Sore wa nani nani desu ka? Sapensil desu ka? Borupen desu. Ya. Kira-kira jawabannya apa? Sore wa nani nani desu ka? Sapensil desu ka? Borupen desu. Ya. Kira-kira apa? Sudah ya? Oke, jawabannya adalah borupen ya. Jadi sore wa borupen desu ka? Sapensil desu ka? Jawabannya adalah borupen desu ya. Apakah itu pulpen atau sapensil? Jawabannya ballpoint desu ya. Borupen ya. Oke, untuk berikutnya korewa nani nani hong desu ka? Tanaka sang no hong desu. Yo. Jawabannya ini adalah yang punya nih ya. Jadi kalimat di ujungnya adalah menunjukkan ini adalah punya Tanaka Sang ya. Tanaka Sang no hong desu ya, buku Mr. Tanaka ya. Oke, untuk jawaban titik-titik ini di sini ya, korewa nani nani hong desu ka? Sudah? Oke, jawabannya adalah dare ya, siapa. Korewa dare no hong desu ka? Ini buku siapa? Ya.
Jawabannya ya kebetulan ini punya Tanaka ya, Tanaka-san no hong desu. Ya. Kore wa dare no hong desu ka? Ini buku siapa? Ya. Ini bukunya Tanaka. Oke, kemudian kono noto mo nani nani no desu ka? Nah, berarti modi juga. Apakah noto ini juga? Ya, apakah not ini juga? Nani no desu ka? Iye, sore wa Tanaka-san no dewa arimasen. Yo. Bukan, ini itu bukan punya Tanaka. Berarti jawabannya apakah itu juga punya desu ka? Ya. Bisa dilihat jawabannya iye, sore wa Tanaka-san no dewa arimasen, berarti bukan punya Tanaka-san ya. Kira-kira jawabannya apa di sini? Apakah not ini juga nani no desu ka? Iye, sore wa Tanaka-san no dewa arimasen. Jadi jawabannya adalah Tanaka-san ya. Apakah not ini pun punya Tanaka-san? Bukan, itu bukan Tanaka-san, bukan punya Tanaka-san. Oke, berikutnya ada ano kamera wa nani no desu ka? Tanaka-san no desu. Ano kamera wa nani no desu ka? Jawabannya di sini Tanaka-san no desu ya. Kira-kira jawabannya apa? Ano kamera wa nani no desu ka? Kamera itu ingat, no kepunyaan ya. Jadi jawabannya apa? Sudah? Oke. Dare ya. Ano kamera wa dare no desu ka? Ya. Kamera itu kepunyaan siapa? Ya, kepunyaan Tanaka-san. Oke. Tidak ada yang susah ya bahasa Jepang. Oke, untuk pembahasan kali ini semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir pembahasan. Jangan lupa subscribe, like dan share ke teman-teman kalian ya. Dah.